dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ruang Publik TV 9 bersama saya Nita Liana selaku host podcast, dipersembahkan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur. Pemirsa, hari ini kita akan bahas mengenai hal-hal yang menjadi permasalahan keseharian, kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial ini kalau kita bahas di sosial media, wah sudah banyak sekali yang bikin konten ya. Dari yang mulai serius kontennya sampai yang lucu-lucu. Padahal kesenjangan sosial bukan masalah yang lucu. Tapi kesenjangan sosial adalah permasalahan yang harus dituntaskan. Apalagi di tengah isu perekonomian global yang tidak menentu, ketidakpastian kinerja juga ya. Sekarang sudah banyak sekali PHK di mana-mana. Juga banyak pengangguran ya. Dampaknya bagaimana sih di Indonesia ini, dan tidak terkecuali Jawa Timur terkena dampaknya. Lalu di mana titik krusialnya? Apa dan bagaimana langkah konkret untuk menghadirkan keadilan sosial yang nyata? Kita hari ini bakal berbincang bersama dengan Bapak Haji Suwandi FSE SHMHum, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Nasdem, duduk di Komisi E yang membidangi soal kesejahteraan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Rita. Cak Wandi nopo Pak Wandi? Wis terserah. Pak Wandi aja ya Yeah. pemirsa ya. Pak Wandi ini kelihatan sangat fresh, ganteng ya. Dan kita iya dong Pak, kita akan memberikan yang segar-segar untuk pemirsa TV 9. Termasuk pantun nih, saya mau kasih pantun buat Bapak. Bapak bagian cakep gitu boleh nggak Pak? Iya. Beli pepaya bawa plastik. Cakep. Pak Suwandi sudah bersama saya, kita hari ini akan ngobrol yang asik-asik. Cakep. Kesenjangan sosial. Kalau kita bicara kesenjangan sosial, wah ini kayaknya memang menjadi permasalahan yang sekarang hangat sekali ya Pak Wandi. Betul ya. Kalau Anda lihat di Jawa Timur, kesenjangan sosialnya seperti apa Pak? Kesenjangan sosial yang di Jawa Timur ini secara luas ya, yang paling perlu diperhatikan oleh kita semuanya termasuk eksekutif legislatif, yaitu tentang kesempatan kerja, ya kan. Di mana-mana di kabupaten kota itu untuk kesempatan kerja sampai saat ini juga sangat-sangat dibutuhkan. Ya. Nah, salah satunya tentang kita gimana supaya menarik investor dari luar supaya bisa menanam modal dan menciptakan lapangan pekerjaan di masing-masing daerah, baik kota maupun kabupaten, terutama yang daerah-daerah yang jauh dari akses jalan tol gitu. Nah, tentunya ini juga perlu dapat perhatian dari kita semuanya, termasuk saya sebagai wakil rakyat di DPR Komisi E itu. Tapi kalau kita bahas kesenjangan sosial ini, apa sih Pak yang membuat adanya kesenjangan sosial, apalagi akhir-akhir ini kayak gini gitu, ada kebijakan-kebijakan. Kalau Bapak notisnya ini karena apa sih Pak? Ya, secara luas ya kesenjangan sosial di Jawa Timur ini tadi tentang kesempatan kerja ya. Iya. Kedua tentang ya juga termasuk salah satunya juga kemiskinan, ya kan, itu juga prioritas juga itu. Tapi apa yang dipertanyakan oleh Mbak Nita, jadi memang kita harus punya kerangka berpikir bersama, ya kan, pada pemerintah juga sama, supaya apa yang ada di Jawa Timur, permasalahan-permasalahan yang harus ada prioritasnya, ya kan. Nah, kan menurut pandangan kami, karena kami yang membidangi, yaitu pertama yaitu tentang kesempatan kerja, kedua sosial, yaitu berkaitan dengan usaha-usaha yang sekarang ini tentang yang kita fokus di UMKM, ya itu apa yang pemerintah berikan untuk mengembangkan UMKM di Jawa Timur, terutama yang sekarang ini ya diakomodir oleh para ibu-ibu
termasuk iya, ibu-ibu banyak sekali janda, ibu-ibu bergerak bersama iya, sekarang ya Pak ya. ibu-ibu yang mana sebagai ibu ini sebagai kepala rumah tangga, ya ibu-ibu janda yang sekarang ini sebagai punya kepala rumah tangga, ya kan, ya sehingga gimana supaya bisa keluarganya ini bisa mensejahterakan, salah satunya yaitu diberikan Pelatihan-pelatihan gitu ya usaha-usaha Pak Wandi seperti ya. Oke, jadi kalau dilihat memang kesenjangan sosial terjadi di beberapa sektor. ya betul beberapa sektor. Tapi yang kami melihat itu tentang sektor sosial dan sektor kerjaan itu. Tapi kalau yang sektor-sektor lainnya mungkin ya tidak terlalu berat gitu. Tapi yang sektor 2 ini harus perlu ada perhatian khusus gitu. Coba kita bahas lebih dasarnya lagi, kesenjangan sosial sendiri yang paling terlihat yang dimaksud dengan kesenjangan sosial itu apa sih Pak sebetulnya? Karena ini viral banget bahasan kesenjangan sosial. Hampir semua orang merasa bahwa dirinya mendapatkan kesenjangan sosial. Padahal apakah memang demikian? Nah, kesenjangan sosial sendiri kalau dari sudut pandangnya Pak Wandi itu yang seperti apa Pak? Ya, kesenjangan sosial itu pada dasarnya ya kesempatan untuk mendapatkan hidup yang layak, ya kan? Nah, salah satunya ya tadi sudah sampaikan bahwa kesenjangan sosial itu gimana supaya manusia itu mendapatkan hak-hak hidupnya, ya kan, di dalam bermasyarakat. Nah, salah satunya yaitu kesempatan kerja, kemudian sosial, kemudian juga kesehatan, juga kemudian selain kesehatan juga pendidikan gitu. Itu secara luas itu. Nah, intinya bahwa kesenjangan sosial ini perlu perhatian kita semuanya, termasuk saya sebagai wakil rakyat. Apa yang harus kita selesaikan dulu itu. Nah, kita tidak bisa langsung serta-merta semuanya, jadi kita pilih-pilih skala prioritasnya gitu. Gitu, Mbak. Dan untuk di wilayah Jawa Timur yang daerah-daerahnya terlihat nyata terkena dampak ekonomi global ini, itu ada nggak daerah-daerah boleh disebutkan di Jawa Timur? Ataukah semuanya sudah merata? Ya, kalau berkaitan dengan kesenjangan ekonomi, kalau dampaknya secara meluas. Tapi kalau secara ekonomi, daerah-daerah yang sekarang ini masih membutuhkan uluran tangan pemerintah, termasuk kami sebagai legislatif, salah satunya ya daerah-daerah Tapal Kuda, kemudian Madura, itu masih kemiskinannya masih tinggi, ya kan? Nah, itulah yang perlu kita perhatikan, karena apapun kondisi daerah tersebut, kita harus turun ke lapangan, apa yang bisa kita bantu, apa yang kita dukung tentang untuk supaya meningkatkan perekonomian di daerah-daerah yang benar-benar berdampak kemiskinan yang rentan gitu. Nah, inilah yang harus kita pahami gitu, Mbak. Jadi salah satunya gini ya, kita di Komisi E termasuk saya itu selalu bersinergitas, menjalin komunikasi yang efektif, apa yang harus diberikan sumbangsi pikiran terhadap permasalahan kesenjangan sosial ini, yang salah satunya adalah di daerah-daerah yang terpencil, ya, supaya kita bisa lambat laun mengurangi kemiskinan. Nah, salah satunya juga kita punya pola pikir yang sama dengan Dinas Sosial Jawa Timur, ya kan, salah satunya program-program yang sekarang sudah mulai kita jalankan sesuai dengan misi dari Gubernur Jawa Timur. Nah, makanya kemarin kita sudah bentuk, ya kan, program itu dan sudah di-launching kan, salah satunya Putri Jawara, kemudian PKH Plus, kemudian kemiskinan yang berdampak pada sosial, kemudian BLT, ya kan itu. Jadi kalau Putri Jawara contoh ya, Mbak ya, Putri Jawara ini adalah bantuan dari pemerintah Jawa Timur melalui Dinas Sosial bersama-sama Komisi E untuk diberikan kepada ibu-ibu yang tadi yang ibu-ibu, terutama ibu-ibu janda, ya kan, yang sebagai kepala rumah tangga. Itu nama programnya dikasih Putri Jawara. Yaitu Putri Jawara itu merupakan adalah kepanjangan dari ibu-ibu yang tangguh gitu ya. Tangguh. Salah satunya diberikan bantuan, bantuan berupa
uh, langsung tunai ya besarnya sekitar 3 jutaan gitu seluruh di Jawa Timur itu yang terdaftar itu ya, supaya bisa mengembangkan, kemudian bisa membantu meringankan kebutuhan-kebutuhan yang sekarang ini bisa dikatakan bahwa ibu-ibu ini adalah ujung tombak kehidupan di satu keluarga. Harus gitu. menopang perekonomian Betul, keluarga iya, mereka itu, dengan iya, secara betul. mandiri ya Pak Wandi ya. Namanya Putri Jawara. Putri Jawara. Dan ini sudah itu kompetisi atau gimana Pak Wandi? Enggak, jadi berdasarkan dari data dari Dinas Sosial yang mana aja ibu-ibu ini yang rentan nanti menjadi kalau tidak dibantu akan menjadi miskin, dan level miskin itu ya kita perlu perhatian karena saya mohon izin ada kemiskinan itu kan ada level-levelnya, ada level 1, level 2 penilaiannya ya, sendiri namanya ya. apa gitu ya, indikator miskin itu yang seperti apa gitu ya Pak Wandi. Namanya ini yang ini dasarnya dari nanti Dinas Sosial berdasarkan data itu. Jadi itu pendataan dilakukan oleh Dinsos langsung? Ya, Dinsos kabupaten kota. Melibatkan kelurahan? Iya, betul itu. Itu jadi supaya tepat sasaran. Kita mengontrol, sejauh mana ini penyalurannya ini. Karena ini kan anggaran-anggaran provinsi. Kemudian yang kedua itu PKH Plus. Yaitu PKH Plus itu diberikan kepada ibu-ibu yang usianya sudah 70 tahun ke atas, yang tidak punya penghasilan, ya kan, itu kita bantu sebanyak kurang lebih ya 2 juta, namanya PKH Plus itu. Itu per bulan Pak? Atau bagaimana sistemnya? Sistemnya diberikan dalam 1 tahun biasanya, 1 tahun dikasih 1 kali itu. Tapi itu juga program dari Jawa Timur, yang kalau program-program yang lain dari kabupaten kota, ya tentunya mesti ada juga. Ini salah satu dari program dari Jawa Timur melalui Dinas Sosial. Dan gitu. Peruntukannya Jawa Timur secara menyeluruh? Secara menyeluruh berdasarkan data yang dari Dinas Sosial, yang sistor ke Dinas Sosial Jawa Timur. Kembali kita juga sebagai fungsi kontrolnya gitu. Orang-orang yang diberikan itu benar-benar berdasarkan memang umurnya 70 ke atas, kemudian keluarganya juga sudah tidak ada, kemudian lanjut dibantu oleh tetangga lain, kita bantu itu. Ya, namanya itu tadi PKH Plus itu. Jadi filterisasinya itu dari Dinsos ya Pak ya? Iya, Dinas Sosial. Kalau kita mau lihat lebih ke bawah lagi pasti banyak yang di atas 70 tahun lalu kemudian membutuhkan bantuan. Iya. Lalu bagaimana ini kalau terjadi penumpukan data misalnya seperti itu? Ada banyak sekali yang mengajukan diri dengan kriteria tersebut gitu Pak Wandi. Jadi itu dari Dinsos murni yang menggolongkan ya atau yang mendata gitu ya Pak. Iya. Kemudian ada juga programnya berikutnya itu bantuan kepada masyarakat yang rentan akan miskin juga. Namanya tapi intinya itu ya, bantuan itu berupa itu, namanya singkatannya apa gitu, yaitu itu diberikan bantuan modal. Seperti tetangga kita punya usaha buat peyek, kemudian buat usaha-usaha kecil yang lainnya seperti home industri kecil-kecilan itulah. Itu kita bantu anggarannya gitu, berupa bantuan modal ya sedikit itu. Tapi ini insya Allah akan bisa membantu untuk menambah usahanya gitu, supaya bisa berjalan terus-menerus. Ini indikator miskin ini harus ketat kayaknya ya Pak ya. Nanti ngakunya miskin ternyata ke pasarnya bawa emas. Itu ya. Jadi benar-benar data itu harus valid ya kan, kita bantu, dan usahanya juga memang butuh uluran tangan kita, uluran tangan pemerintah Jawa Timur, yang mana itu bisa kita salurkan. Itu dari Dinas Sosial. Itu. Jadi usaha-usahanya itu ya enggak seperti yang besar-besar itu kita bantu, tapi ya yang usahanya kecil-kecil itu yang mungkin kadang-kadang kan di tetangga kita ada buat makanan-makanan kecil yang kita kadang-kadang dijual di jalan raya, pinggir-pinggir jalan atau apa, kemudian jual jagung bakar atau jual jagung
godok itu ya itu yang pakai kaki lima itu yang kecil-kecil yang pakai sepeda Kadang panjang. kerupuk gitu ya Pak ya. Itu yang kita bantu. Yang Jadi dibantu yang harus seperti tepat itu. sasaran supaya bisa memberikan semangat kepada beliaunya, para yang menerima, kemudian juga bisa memberikan tambahan modal walaupun tidak besar, tapi ini kan salah satu untuk motivasi bahwa kita harus bekerja keras dan apapun usahanya, kalau kita semuanya benar-benar diniati tulus ikhlas, insya Allah usaha juga akan mendapatkan barokah ya kan? Wah itu benar Pak, karena kemarin saya juga sempat berbincang-bincang bersama dengan pedagang kelontong gitu. Saya suka ngobrol tuh Pak. Nah itu kalau di pasar mereka tuh suka curhat ya, untung hari ini belum tentu bisa untuk nutup modal besok gitu ya Pak. Udah terjadi seperti itu, perputarannya kadang-kadang nggak nutut lah Bang Jawa ngomong ya Pak. Jadi adanya bantuan modal diharapkan juga bisa memutar ekonomi mereka secara perlahan gitu ya Pak ya. Kita tuh kalau ngomongin yang kesenjangan sosial ini berat sebenarnya, tapi ini adalah bahasan keseharian. Keseharian mau dibuat berat-berat, dibuat ringan-ringan gitu ya Pak Wandi ya. Tapi kalau di Jawa Timur ini termasuk bahasan yang berat atau ya masih bisa kasih solusinya nih Pak. Betul. Ya ini tadi melanjutkan ya. Yang ini berkaitan dengan yang di sosial ya. Yang kedua yaitu BLT. Bantuan langsung tunai. Ya, BLT bantuan langsung tunai ini yang setiap tahunnya ini diberikan kepada pekerja rokok tembakau dan para petani tembakau yang sudah terdaftar. Gitu. Spesifik langsung ke pekerja. Iya, kalau pekerja ini di Jawa Timur, di Provinsi Jawa Timur itu lintas wilayah. Contoh, kalau saya orang Mojokerto ya, kemudian kerja di Sidoarjo. Kalau sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan kan berdasarkan KTP-nya Sidoarjo yang mendapat bantuan dari BLT, dana bagi hasil cukai itu tidak bisa. Akhirnya provinsi bisa memberikan kepada yang lintas wilayah ini. Itu sudah berjalan dan alhamdulillah bisa membantu dinikmati oleh para pekerja buruh di berbagai daerah gitu. Banyak loh Pak pekerja pabrik rokok. Nilainya itu juga tidak terlalu besar, cuma 1.200.000 berapa gitu. Tapi berbeda masing-masing daerah mungkin berbeda. Gitu. Maksudnya per orang itu Pak? Per orang ya. Oh, dapatnya segitu. Betul. Nah, sisi lain juga nanti di wilayahnya juga termasuk di kabupaten gitu ya. Kalau yang ada perusahaan rokok ya tetap di situ nanti juga diberikan BLT juga, tapi di wilayah masing-masing itu. Itu yang dari dinas sosial itu. Anggaran dari dana bagi hasil cukai itu. Jadi rupanya untuk menghadapi kesenjangan sosial ini sudah ada program-program yang disiapkan. Banyak sekali. Ini aja saya bicara yang belum semua ya di Pak dinas sosial ya, iya. yang mitra Komisi E. Oh, jadi memang semua pihak itu bergerak. Iya, semua pihak dari bergerak bersama-sama, punya sinergitas antara pemerintah Jawa Timur dan DPRD Provinsi Jawa Timur bersinergitas untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan kesenjangan sosial ini. Dan tadi kan kita bahas sektor. Nah, sektornya kayaknya ini sangat merata ya, terkena dampak dari ekonomi global. Betul ya. Kalau tadi mungkin ada semacam bantuan-bantuan gitu. Nah, kita coba bahas sektor per sektor. Kalau sektor pendidikan. Tadi sosial kan sudah sosial kan ya. Sekarang kita ke sektor pendidikan coba Pak. Kalau yang paling terdampak dari sektor pendidikan. Sektor pendidikan ini berkaitan juga dengan kemampuan pada masing-masing orang tua. Sehingga apa yang harus kita pikirkan bersama ketika orang tua tersebut tidak bisa menyekolahkan anaknya gitu. Untuk itu kita punya istilahnya apa yang harus kita bantu kepada orang tua baik dari pemerintah Jawa Timur maupun pemerintah pusat gitu. Salah satunya kalau di Jawa Timur ini ada bantuan beasiswa ya kan. Bantuan beasiswa dari Jawa Timur yang mana nilainya juga tidak terlalu besar, tapi insya Allah cukup untuk awal menyekolahkan anaknya gitu. Bantuan beasiswa ini ya kan, sehingga
bisa sedikit banyak bisa meringankan orang tua yang tidak mampu untuk menyalahkan anaknya, atau mungkin harus putus karena orang tuanya kena PHK atau apa gitu ya. Ini bisa kita bantu dari Dinas Pendidikan. Nah, ini juga berjalan dengan baik ya, berdasarkan data yang dari Dinas Sosial ya kan, Dinas Sosial Kabupaten Kota. Itu kalau dari di pendidikan. Di sisi lain, alhamdulillah programnya Pak Presiden kita, Pak Prabowo, juga sekarang di masing-masing daerah sudah ada persiapan dan sudah mulai berjalan ya tentang sekolah rakyat itu. Sehingga dengan sendirinya Jawa Timur ini makin kurang kesenjangan sosialnya, karena ada program dari Jawa Timur, dari pemerintah pusat, juga nanti insya Allah dari kabupaten kota juga akan ikut andil untuk menyelesaikan permasalahan tentang pendidikan gitu. Tapi kalau Pak Wandi melihat dari Komisi E, kondisi pendidikan di Jawa Timur gimana Pak? Kondisi pendidikan Jawa Timur ya, saya akui bahwa nomor 1 terbaik dari provinsi lain. Karena kebanyakan yang diterima, satu contoh ya, yang diterima di perguruan tinggi itu ya rata-rata dari Jawa Timur yang paling besar. Gitu. Gitu. Berarti kan kualitas pendidikannya juga itu merata ya Pak ya, termasuk Jawa Timur luar biasa gitu. Gitu. Ada beberapa provinsi lain yang mungkin bagus juga tapi tidak merata. Kalau di Jawa Timur lebih mengarah merata gitu ya Pak ya. Dan mendapatkan predikat nomor 1 ketika masuk perguruan tinggi. Gitu. Tapi apapun itu kondisinya mau merata, itu tetap ada benteng-benteng yang disiapkan, yaitu tadi adalah bantuan-bantuan berupa beasiswa. Iya. Nah, beasiswanya itu ditujukan kepada anak-anak yang seperti apa, Pak? Beasiswa itu ditujukan anak-anak yang salah satunya yang tidak mampu tapi berprestasi. Ada juga yang karena tidak mampu. Jadi banyak hal yang perlu kita diprioritaskan. Gitu. Kemudian kalau yang anak orang kaya tapi mampu ya nggak kita kasih beasiswa, itu untuk yang tidak mampu. Nah, beasiswanya itu yang kita prioritaskan yaitu anak-anaknya orang yang tidak mampu, kemudian punya istilahnya prestasi pendidikan yang kemudian ilmunya juga benar-benar dimanfaatkan, sehingga perlu kita support gitu. Dan itu juga merata secara wilayah, tidak hanya di Surabaya misalnya, hampir semua wilayah, Jawa Timur disentuh oleh bantuan beasiswa itu ya Pak ya. Iya. Oke, dan untuk beasiswa itu bagaimana cara apply-nya Pak? Atau ke sekolah masing-masing, atau nanti didatangi oleh dinas, atau seperti apa itu? By system. By system. By system yang mana itu sudah dikelola oleh kerjasama dengan Dinas Pendidikan, Dinas Sosial gitu. Jadi datanya itu benar-benar ada, dan tidak hanya sekedar ngasihkan yang memberikan bantuan tapi tidak jelas gitu ya. Jadi by sistemnya, oh ini ada datanya, memang betul ini sesuai, harus kita bantu. Oke. Dan kalau bicara indikator prestasi anaknya, itu prestasi apa Pak? Karena di sosial media sekarang juga banyak yang berprestasi loh Pak, bikin konten sampai viral, itu kata orang prestasi. Kalau beasiswa yang sekarang ini, saya lebih kita utamakan adalah orang-orang yang tidak mampu. Yang tidak mampu dulu saja ya, pendataannya fokus di situ dulu. Mampu, orang tua itu. Ya, walaupun punya prestasi baik, punya prestasi sangat menonjol gitu ya. Kalau tidak mampu ya kita tetap, kalau orang tuanya mampu ya kita prioritaskan. Jadi kita fokus kepada pekerjaan orang tuanya. Iya, fokus kepada orang-orang yang tidak mampu. Karena intinya kita berpikir bersama gimana supaya mengentaskan kemiskinan di Jawa Timur ini gitu loh. Secara luas gitu. Iya, Pak. Semoga ya ini menjadi semangat gawe arek-arek Jawa Timur ya, untuk terus aja punya api yang membara, bersekolah, menempuh pendidikan, karena bantuan insya Allah akan dihadirkan gitu ya. Iya. Baik, kalau begitu kita geser ke sektor selanjutnya. Kalau tadi sektor sosial, kemudian ada sektor pendidikan, sektor kesehatan Pak Wandi. Kalau sektor kesehatan nih yang paling terlihat kesenjangan sosialnya apa tuh Pak?
Kalau sektor kesehatan, kesenjangan sosialnya ini saya sambil contoh aja ya, ketidakmampuan untuk membayar iuran BPJS. Wah, Ya. Bapak bicara terlalu realita. Iya. Banyak sekali keluhan terkait Iya, itu. betul. Karena kita melihat bahwa masyarakat ini yang tidak punya penghasilan tetap, itu kadang-kadang kita melihat banyak tidak mampu untuk bayar BPJS. Walaupun nilai BPJS-nya menurut kita itu standar, tapi menurut orang-orang masyarakat yang menengah ke bawah itu kadang-kadang juga belum mampu untuk bayar iuran setiap bulan, ya kan. Lebih baik untuk beli beras, ya kan, daripada untuk bayar BPJS dulu. Kita sudah nggak sakit, tapi ketika sakit nggak bisa berobat karena harus bayar pelunasan, ya kan, yang tunggal-tunggalan. Nah, ini Malah juga tambah sakit ya, biasanya. nah ini perlu perhatian kita semuanya dari berbagai pihak, terutama masyarakat, pemerintah Jawa Timur bersama-sama DPR Provinsi Jawa Timur untuk menyikapi masyarakat yang seperti ini harus bagaimana. Lah tentunya kita sudah memberikan bantuan salah satunya. Lagi-lagi kita memberikan bantuan gitu. Contoh saya kasih contoh di Mojokerto ini. Di Bupati yang baru ini yaitu Gus Bara ini punya program. Jadi kemarin dari visi misinya bahwa ketika ada masyarakat yang tidak mampu berobat karena tidak mampu untuk masuk rumah sakit karena tidak bisa bayar BPJS ya, kesehatan itu langsung diambil alih oleh pemerintah Kabupaten Mojokerto, ya kan, untuk dibantu supaya bisa berobat. Jadi cukup membawa KTP. Itu salah satu contoh bisa ditiru oleh pemerintah kabupaten kota lainnya, sehingga masyarakat di masyarakat seperti itu akhirnya sudah sakit tidak berpikir berat-berat, cukup membawa KTP sudah akan dilayani oleh rumah sakit, tapi rumah sakit di ruang lingkup Kabupaten Mojokerto. Amin, semoga semuanya bisa gitu. Ini ya salah Pak. satu yang kami banggakan, kepemimpinan baru Bupati kita, Bupati saya, termasuk saya dari Mojokerto, Gus Bara yang putra Romo Kiai Asep itu yang sekarang ini punya bukan seperti itu. Semoga semuanya bisa seperti Gus Bara. Iya, itu. Karena kalau bicara BPJS ini juga ada beberapa rekan saya yang datang ke rumah sakit, kadang nggak ditangani langsung karena tahu pembayarannya via BPJS. Nunggu benar-benar berhari-hari dulu baru bisa ditangani ya Pak. Kalau kayak gitu tuh sangat sengsara sekali. Jadi rasanya. Harapan saya seperti itulah seorang pemimpin ketika masyarakat membutuhkan bantuan, tidak harus menunggu berapa hari, berapa bulan, berapa minggu. Nggak nunggu sakitnya lebih parah lagi gitu Pak Wandi. Harus kita ambil tindakan. Nah, ini mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui Bupati itu mungkin bisa istilahnya ditiru atau dicontoh oleh yang lainnya. Ya, amin, sesuai dengan kemampuannya APBD di kabupaten itu. Kalau tidak mampu ya mana bisa bantu. Tapi insya Allah kalau daripada untuk ke sektor-sektor yang sifatnya hanya penunjang infrastrukturalnya, ya masyarakat, kalau ketika masyarakat ini menjerit ya harus kita hadir di situ membantu ya, terutama tentang kesehatan. Jadi bantuan-bantuan itu sebenarnya balik lagi ke APBD daerah masing-masing ya Pak ya? Tapi di provinsi tentang bantuan kesehatan itu juga ada. Ya mungkin program-programnya banyak ya, cuma saya tidak bisa menyampaikan satu persatu, tapi yang jelas provinsi di Dinas Kesehatan itu bantuan-bantuan berkaitan dengan kesehatan itu juga banyak juga gitu. Salah satunya, tapi juga dari dinas kesehatan juga larinya juga ke dinas sosial seperti bantuan-bantuan berupa kursi roda, alat pendengaran, itu semua di masing-masing daerah, dan itu benar-benar real dan disaksikan oleh Dewan, terutama di Dewan Komisi E ini. Sehingga saya tahu bahwa penyaluran bantuan-bantuan ini juga orang-orang yang tepat sasaran gitu. Contoh yang tadi saya sebutkan termasuk kursi roda, alat pendengar, segala macam, termasuk orang-orang anak-anak disabilitas itu yang tidak mampu kita bantu. Apa yang kita ingin kita bantu, dan kita fokus kepada juga gitu
prioritaskan anak-anak disabilitas ini untuk mendapatkan kehidupan yang layak gitu. Sangat Termasuk setuju, Pak. pendidikan, kesehatan, sosial segala macam itu. Banyak anak-anak disabilitas yang semangat belajarnya itu luar biasa, semangat hidupnya juga tidak kalah dengan kita semuanya punya hak yang sama ya Pak Dan Wandi ya. disabilitas itu kebanyakan baik umur yang sudah tua maupun yang muda itu rata-rata di Jawa Timur itu paling banyak. Makanya perlu pada perhatian juga hal-hal seperti itu. Perlu perhatian karena kalau tidak diperhatikan mencari jalan sendiri akhirnya kadang juga apa ya Pak kayak Turun cari-cari turun ke jalan pekerjaan sendiri gitu. Jadi, Mengamen atau apa yang dilakukan lah yang penting bisa betul. menyambung hidup. Betul. Kadang gitu ya Itulah Pak ya. perhatian pemerintah harus punya perhatian khusus seperti itu, khususnya Jawa Timur. Khususnya Gitu. Jawa Timur diharapkan secara merata. Tapi kalau kita bicara tantangan Pak, tantangan utamanya apa tuh Pak kalau di kesehatan? Apa memang bantuan-bantuan itu atau ada lagi nih tantangan utamanya? Yang berkaitan di kesehatan, Iya. tantangan utamanya yang apa? Yang berkaitan dengan apa? Pelayanan. Sektor kesehatan. Kesehatan. Boleh apa saja yang kemudian menjadi titik perhatian utama? Titik perhatian utama di bidang kesehatan bahwa masyarakat, khususnya masyarakat yang jauh dari perkotaan, ya kan, itu juga perlu ada perhatian tentang peningkatan pelayanan di kesehatan di masing-masing, terutama di puskesmas ya. Ini pemerintah Jawa Timur juga harus punya perhatian khusus bahwa di daerah-daerah yang terpencil juga harus ada puskesmas gitu, supaya masyarakat itu ketika sakit tidak jauh ke rumah sakit yang mana jaraknya terlalu jauh dari rumahnya, sehingga Jadi ada beberapa wilayah yang itu memang puskesmasnya belum merata gitu ya Pak? belum merata. Di sisi lain juga petugas medisnya juga masih berkurang, makanya salah satunya di Madura gitu kan. Di pulau-pulau itu kan masih banyak, kalau ketika sakit itu harus naik perahu, butuh waktu jam ya kan, berjam-jam ya kan, kok sampai 3 jam, 4 jam, 8 jam karena terburu akhirnya meninggal di tengah laut ya. Perlu ada perhatian khusus terhadap kesehatan itu. Itu tantangannya pemerintah Jawa Timur tentang kesehatan juga benar-benar harus fokus ya kan. Di sisi lain kerjasama antara rumah sakit kabupaten kota dengan rumah sakit Jawa Timur ini juga harus benar-benar terkondisikan dan punya hubungan kerjasama yang cukup baik, bisa membantu masyarakat mengkomunikasikan ketika ada pasien ini tidak mampu harus kemana, dirujuk kemana. Karena yang sekarang ini yang paling dapat jadi rujukan di Jawa Timur itu Dr. Sutomo. Ya, lah, makanya seperti Saiful Anwar, kemudian dari Rumah jauh-jauh Sakit Madiun ke itu Dr. Sutomo juga harus lagi dikondisikan, ujungnya. nggak perlu jauh-jauh. Kalau dari Malang, ya, Saiful Anwar kan sudah mampu, kan nggak perlu ke Dr. Sutomo, nggak menampung Dr. Sutomo semuanya. Ya, intinya ya akhirnya ya kurang bisa memberikan pelayanan yang baik kalau semua rujukan ke Dr. Sutomo. ke satu pusat betul. gitu ya Pak. Belum lagi kadang-kadang kalau pasiennya udah kondisinya parah, harus menempuh jarak yang tidak ini makanya, dekat. Makanya Itulah rumah sakit Jawa Timur khususnya itu harus kelasnya harus dinaikkan, fasilitasnya juga dinaikkan. Entah apa itu. Jadi gimana caranya supaya pelayanan masyarakat tentang kesehatan ini bisa terakomodir, kemudian pelayanan juga tidak bertele-tele, dan kemudian di daerah-daerah yang cukup jauh itu terfasilitasi gitu Mbak. Tapi fasilitas rumah sakit di Jawa Timur apakah secara jumlah ya menurut Bapak kasat mata cukup atau masih perlu ditambah banyak? Ya, kalau menurut pengamatan kami ya sekarang ini kan tujuannya orang pasien itu kalau di mana dari kabupaten kota rujukannya kan kalau tidak mampu kan Dr. Sutomo. Ya. Lah, ini sekarang harapan kami dari tahun ke tahun tidak harus ke Dr. Sutomo. Berarti rumah sakit Jawa Timur yang mana itu sekarang harus dibenahi yaitu Saiful Anwar, itu harus fasilitasnya hampir harus disamakan dengan Dr. Sutomo. Kemudian
Madiun ya kan, itu juga harus diambil. Sehingga tidak perlu jauh-jauh ke Dr. Sutomo gitu. Jadi masing-masing daerah itu diharapkan ada sebetulnya gitu Iya ya Pak betul. ya. Maksudnya fasilitasnya seperti Dr. Sutomo itu Iya. harus Agar tidak har- selalu terpusat di Surabaya dan betul. itu di Dr. Dan Sutomo terus tidak hanya gitu. fasilitas kesehatan, tapi dokter ahlinya juga harus terpenuhi gitu. Gitu. Baik. Segala sektor kita udah bahas ya, Ya, Pak. Cukup ya. lengkap tadi Ya. kita dari sosial, kesehatan, pendidikan gitu. Nah, sekarang Pak, gimana sih cara masyarakat itu ikut terlibat dalam mengurangi kesenjangan? Kita nggak bisa apa-apa hanya bergantung pada pemerintah. Apa-apa nyalain pemerintah kan kita Betul, nggak ya. gitu juga. Harus ada keterlibatan dari masyarakat secara langsung. Apa yang bisa dilakukan, Pak? Keterlibatan masyarakat baik langsung maupun tidak secara langsung, bahwa masyarakat Jawa Timur dengan kondisi saat ini harus punya kemandirian yang kuat, kemandirian yang tangguh dalam mengelola perekonomian di masing-masing daerah, nah, terutama di masing-masing keluarga gitu. Wah, jadi harus dari hulunya dulu, ya kan, hulunya dulu siapa? Rumah tangga harus punya ada ketangguhan gitu dalam kondisi ini, harus ikut andil. Salah satunya usaha-usaha di masing-masing daerah, di desanya gitu kan, apa yang punya kemampuan apa yang harus kita kembangkan gitu. Jadi harapan kami masyarakat Jawa Timur harus punya kemandirian, punya usaha sendiri di masing-masing daerahnya, ya kan, supaya bisa menopang kehidupan di keluarganya sendiri tercukupi. Nah, salah satunya tadi saya sampaikan banyak program ya, ada Putri Jawara segala macamnya. Itulah salah satu contoh bahwa masyarakat Jawa Timur harus punya pola pikir tidak harus kerja di pabrik atau dan kita harus punya usaha kemandirian. Nah, insya Allah nanti pemerintah akan hadir di situ, bisa diberikan bantuan-bantuan ya kan itu. Banyak juga usaha yang tanpa perlu modal besar kok ya, Pak. Ya. Pokoknya mulai aja dulu Iya, gitu ya Pak, harus punya pola pikir mandiri. Dan ada satu pesan tidak untuk masyarakat untuk menghadapi ekonomi global yang tidak menentu ini? Ya. Harapan kami untuk masyarakat Jawa Timur khususnya ya kan, dalam menghadapi ekonomi global yang saat ini yang situasinya juga masih belum stabil ya kan, berkaitan dengan kebijakan-kebijakan negara-negara lain, masyarakat Jawa Timur harus berubah, mempunyai pola pikir kembali kepada masyarakat Jawa Timur yang seutuhnya. Salah satunya kalau nelayan ya kembali kepada nelayan, kemudian perkebunan juga kembali ke perkebunan, sehingga punya ketahanan pangan di Jawa Timur ini. Jadi masyarakatnya sudah tidak tergantung dari produk-produk yang instan ya kan, kecuali Surabaya ya kota ya. Tapi kalau di daerah-daerah lain insya Allah nanti kita punya motivasi untuk meningkatkan peternakan, perikanan, kemudian pertanian, kemudian dengan usaha-usaha kecil seperti UMKM ya. Jadi masyarakat Jawa Timur harus punya pola pikir gimana untuk memberikan ketahanan pangan di masing-masing keluarganya, sehingga salah satunya di rumah-rumah yang masih punya tanah walaupun nggak besar, tapi bisa menanam apa kebutuhan apa yang bisa di situ, mungkin lombok, jagung, terong gitu atau ya, apa sayur itu iya. Itulah sedikit kalau dari satu keluarga ini mempunyai ketahanan pangan yang cukup ya, mungkin kebutuhan yang sehari-hari bisa, insya Allah nanti Jawa Timur akan menjadi Jawa Timur yang tangguh ya. Amin ya rabbal Jawa Timur alamin. dari maju dan inilah harapan kami, dan saya sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Komisi E dari fraksi Nasdem juga menyampaikan kepada masyarakat Jawa Timur, mari kita bersama-sama menjadi masyarakat yang tangguh dan masyarakat yang tidak tergantung pada kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya instan gitu. Itu pesan saya. Terima kasih banyak Pak Wandi atas waktunya, atas pemikirannya dan juga semangatnya untuk mengentaskan kesejahteraan yang ada di Jawa Timur khususnya. Untuk masyarakat kita juga terus semangat. Dan lagi-lagi pemirsa TV 9, kesenjangan sosial bukan hanya soal siapa punya apa, tapi siapa yang belum mendapatkan haknya. Maka bagilah
diri Anda sebagai bagian dari solusi. Sampai bertemu di bahasan podcast Ruang Publik berikutnya. Saya Nita Liana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh